94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, demikian telah Anda ikuti Pro Dangdut berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Dan di kesempatan sore hari ini kami hadirkan dialog inspiratif Pro 1 RRI Makassar bersama dengan Bank Indonesia. Kita akan menghadirkan edukasi cinta bangga paham rupiah. Di studio sudah ada dua narasumber yang akan bersama kita di kesempatan sore hari ini. Anda yang sebentar ingin bergabung, boleh bergabung bersama kami di 0821 3333 9440. Anda juga bisa berkomentar langsung di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar melalui tayangan live kami ya. Nah, edukasi cinta bangga paham rupiah bersama dengan dua orang narasumber, ada Bapak Muhammad Taufan yang merupakan asisten penyelia perkasan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Taufan. Waalaikumsalam, selamat sore Bu. Alhamdulillah ya. Kemudian juga ada Pak Ahda As'ad yang merupakan asisten administrator perkasan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ahda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Baik, kita ngomong tentang perkasan dan ngomong tentang Bank Indonesia ini ya. Mungkin dijelaskan terlebih dahulu supaya pendengar kita lebih paham lagi apa sebetulnya yang dimaksud dengan perkasan ini. Saya ke Pak Taufan deh, silakan Pak Taufan. Ya, makasih Bu. Jadi di Bank Indonesia itu ada banyak unit, Ya. Dan saya sendiri bersama Pak Ahda ini berada di unit sistem pengelolaan uang rupiah. Sebenarnya itu pengelolaan uang rupiah. Bahasa umumnya itu buat masyarakat awam itu perkasan. Jadi pengelolaan uang rupiah itu di situ ada pendistribusian uang, ada layanan perkasan terkait penukaran, klarifikasi uang yang diragukan, serta pengelolaan uang. Jadi perkasan itu sifatnya fisik uang yang kita olah di situ. Fisik uang ya. Iya. Jadi kalau misalnya masyarakat ada berbagai macam hal yang berkaitan tentang fisik uang, Betul. maka di Bank Indonesia dikelola oleh perkasan. Iya. Nah, hari ini kita berbicara tentang edukasi cinta bangga paham rupiah, CBP istilahnya ya, cinta bangga paham rupiah. Apa sebetulnya yang melatar belakangi adanya edukasi atau program seperti ini dari Bank Indonesia? Saya ke Pak Taufan lagi atau Pak Ahda nih, boleh menjelaskan? Boleh ke saya dulu. Oke, Pak Taufan, silakan Pak Taufan. Jadi cinta bangga dan paham. Yang sebelumnya itu Bank Indonesia itu menerapkan terkait 3D kepada 3D. masyarakat. Itu dilihat, diraba, diterawang. Iya. Lalu ada juga yang kita kenal dengan 5J. Nah, itu menjaga rupiah. Nah, dengan sekarang ini kita di format lebih detail menjadi cinta bangga paham, agar masyarakat itu lebih dapat informasinya. Jadi cinta bangga paham itu cinta yaitu yang ada di 3D itu bagaimana kita mengenali uang rupiah, merawat uang rupiah. Sedangkan bangga itu kita harus tahu bahwa uang rupiah itu adalah alat pembayaran yang sah, dan paham bagaimana masyarakat bisa mengetahui kegunaan uang rupiah itu, bagaimana dia membelanjakan, bagaimana nilai ekonomisnya, gitu Mbak. Jadi ada cinta, ini tentang perwujudan kemampuan masyarakat mengenal karakteristik dan desain rupiah ya. Betul. Serta memperlakukan rupiah secara tepat, menjaga uang rupiah dari kejahatan uang palsu. Ada 3 cinta ini ya, 3 cinta, mengenali, merawat, dan menjaga. Kalau kita lihat masyarakat kita sekarang ini Pak Taufan sudah cukup mengenalikah atau mengenali, merawat, dan menjaga, atau mungkin memang kita masih harus terus memberikan edukasi nih agar masyarakat
mau mengenali, merawat dan menjaga? Nah, jadi kalau untuk masyarakat kita aktif untuk memberikan sosialisasi sampai ke pelosok-pelosok daerah. Itu gunanya biar peredaran uang palsu itu kita bisa kurangi. Nah, sedangkan ini kan ada beberapa yang sudah menyampaikan pelaporan, artinya masyarakat sudah paham, sudah tahu bagaimana dia mengklarifikasi. Kalau tidak ada laporan ke BI terkait uang yang diragukan, berarti otomatis masyarakat belum paham gitu, belum tahu cara mengklarifikasi atau belum tahu bagaimana membedakan antara uang yang palsu dan uang yang diragukan. Oke. Gitu. Adanya respon dari masyarakat melaporkan adanya peredaran uang palsu itu merupakan salah satu bukti ya. Betul. Bahwa masyarakat sudah mulai mencintai rupiah. Ya. Nah, kalau poin bangga rupiah, ini agak-agak apa ini ya? Merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan NKRI dan alat pemersatu bangsa. Bangsa ya. Iya. Simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, pemersatu bangsa. Kalau biasanya ya kita melihat masyarakat itu lebih sering menganggap rupiah itu hanya sebagai alat transaksi. Betul. Saya belum pernah dapat orang yang sampai pada bangga sebagai mengakui bahwa uang rupiah itu simbol kedaulatan, kemudian pemersatu bangsa. Kalau pembayaran yang sah, iya. Ya. Nah, untuk itu apakah apa usaha yang dilakukan oleh Bank Indonesia agar masyarakat kita bisa dapat tuh poin simbol kedaulatan dan juga pemersatu bangsanya? Apakah dengan melihat gambar yang ada di uang kertas atau bagaimana? Pak Ahda ya, silakan Pak Ahda. Terima kasih Bu. Jadi sebenarnya masyarakat itu bukan cuman rupiah itu dikenali dengan cara digunakan sebagai alat pembayaran atau digunakan sebagai alat transaksi. Jadi rupiah juga itu sebenarnya di masyarakat harus ditanam dalam diri masyarakat itu sendiri bahwa rupiah juga itu merupakan simbol kedaulatan rakyat, kemudian alat pemersatu bangsa dan satu-satunya alat pembayaran yang sah. Nah, selain dari cinta yang itu mengenali uang rupiah itu sendiri, jadi dengan bangga kenapa dikatakan rupiah sebagai alat pemersatu bangsa? Karena kalau kita melihat berbicara tentang sejarah bahwa dulu di zaman kerajaan di zaman kerajaan mata uang di Indonesia itu kita berbeda-beda sesuai dengan kerajaan masing-masing, bermacam-macam. Kemudian masuk ke kolonial Belanda, kolonial Jepang. Nah, 1 tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1946 maka mata uang kita itu berubah jadi namanya ORI, Uang Republik Indonesia. Dan sampai sekarang yang kita gunakan adalah rupiah. Nah, itu juga salah satu pengorbanan dan perjuangan para pahlawan kita untuk memperjuangkan rupiah kita menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara kita itu, yaitu rupiah. Itu juga merupakan salah satu bentuk pemersatu bangsa. Nah, kemudian selain itu, kalau kita lihat melalui dari uang 100.000 sampai 1.000 kan terdapat beberapa pahlawan yang mewakili kota masing-masing yang ada di Indonesia. Kemudian juga flora, fauna, keanekaragaman budaya kan mewakili seluruh kota yang ada di Indonesia. Ya, itu juga salah satu bentuk pemersatu bangsa. Jadi semua keanekaragaman itu dituangkan dalam uang rupiah kita. Terus kemudian uang rupiah kita juga itu kenapa dikatakan sebagai simbol kedaulatan rakyat? Jadi bukan hanya sekedar Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya, kemudian bendera merah putih. Jadi uang rupiah kita juga itu merupakan alat simbol kedaulatan rakyat. Oke. Jadi pada intinya seharusnya seorang yang berkebangsaan Indonesia itu bangga dengan rupiahnya ya. Betul. Dan ini sudah merupakan program dari Bank Indonesia untuk mewujudkan hal ini ke masyarakat. Satu hal lagi nih, ada cinta, bangga, dan paham rupiah ya. Ini kalau melihat latar belakangnya sudah disampaikan tadi, kemudian saat ini apakah cinta, bangga, serta paham rupiah itu sudah tersosialisasikan ke masyarakat di level mana saja nih Pak?
Apakah ada di dari level pendidikan dasar, kalau pendidikan dasar menengah sama atas ya. Kemudian kalau ke masyarakat umum seperti apa? Kemudian ke sektor-sektor yang lainnya misalnya UMKM dan seterusnya, itu seperti apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Jadi sosialisasi CBP ini dari Bank Indonesia kita sudah terapkan ke seluruh kalangan masyarakat, baik dari SD sampai tingkat atas, sampai ke kayak perguruan tinggi, organisasi-organisasi. Jadi kita sampaikan ke seluruh kalangan lah terkait CBP ini, supaya warga atau rakyat Indonesia itu betul-betul memahami terkait cinta, bangga dan paham rupiah. Gitu. Jadi sudah ada segmen-segmen tertentu. Betul, ya yang tentunya juga penyampaiannya itu beda-beda dong. Antara kita menyampaikan sosialisasi ini kepada anak SD dengan perguruan tinggi, tentu bahasanya disesuaikan gitu. Apalagi kalau kita sampaikan ke masyarakat awam yang ada di daerah-daerah yang mohon maaf ya, mungkin pengetahuannya tidak sampai bagaimana, jadi kadang kita menyampaikan dengan bahasa daerah supaya apa yang kita sampaikan itu betul-betul dapat gitu. Jangan sampai kita memakai bahasa yang tinggi itu malah tidak dapat ininya. Kalau respon di masyarakat di daerah itu seperti apa Pak untuk cinta, bangga dan paham rupiah ini? Responnya seperti ini, artinya mereka akan tahu membedakan dan menjaga rupiah ini. Dalam artian gini Mbak, peredaran uang palsu itu sering ada di daerah-daerah. Dan beberapa kali ini saya sudah dapat menjadi ahli rupiah istilahnya di pengadilan. Karena masyarakat di daerah itu mendapatkan dan melaporkan ke kepolisian. Artinya mereka sudah tahu, oh ini asli, ini yang diragukan. Jadi sebelum masuk ke BI itu masyarakat itu hanya bisa menyampaikan bahwa ini diragukan, karena untuk menentukan klarifikasi bahwa ini asli atau palsu hanya Bank Indonesia gitu. Jadi di daerah itu alhamdulillah saudara-saudara kita di daerah itu sudah dapat membedakan terkait yang ini asli palsunya. Berarti kalau misalnya ada temuan uang rupiah palsu, itu diminta klarifikasi dari Bank Indonesia ya, dalam hal ini teman-teman perkasan gitu ya? Betul. Seperti yang kemarin yang 2 minggu yang lalu yang disampaikan oleh Pak Temi itu, itu terkait UPAL. Nah, kalau CBP ini itu mencakup keseluruhannya, dari ciri-cirinya, dari merawat uang rupiah, dan yang mengenai bangga dan paham itu di CBP ini. Nah, kalau yang lalu itu kan khusus memang untuk klarifikasi. Gitu. Baik. Ya. Kita jeda dulu sejenak ini, Bapak-bapak. Sebentar kita akan balik lagi ya, masih di Dialog Inspiratif Pro 1 RRI Makassar. Kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita. RRI Fun Bike 2022. Ayo bersepeda bersama RRI Makassar. Catat tanggalnya ya. Minggu 13 November 2022. Pendaftaran dibuka mulai 10 Oktober 2022. Biaya pendaftaran cuma Rp25.000. Berbagai hadiah menarik menanti kamu. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa menghubungi Iwan di 0853 4069 2597 atau Rahmat di 0813 554 91494. Kamu juga bisa datang dan daftarkan diri kamu langsung ke LPU RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga. Ayo bersepeda bersama RRI Makassar. Lagi ngapain? Staplesin uang biar nggak kececeran. Loh, jangan. Sini uangnya.
Kenapa sih, Adi? Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Loh bro, jangan tulis di uang dong. Dilipat aja deh, biar muat nih. Aduh, uang itu nggak boleh dilipet. Kenapa sih? Kan biar praktis. Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri. Iya Jeng, bersyukur banget. Sekarang suami saya kerja di perusahaan multinasional gitu. Bikin iri aja sih Jeng, makin banyak dong duitnya sekarang. Ya gitulah Jeng. Bukannya gak mau sombong nih Jeng, gajinya juga internasional gitu. Syukurlah rezeki mah gak kemana ya. Bener. Nih bang, gue larisin. Segini banyak berapa? Totalnya jadi 60 juta aja bu. Yang boneng bang, orang gue mau bayar beneran juga. Nih. Wah, saya mah kalau beli-beli pakai mata uang resmi ibu, rupiah. Aduh, orang kita juga di Indonesia. Lagian, kalau saya pakai mata uang asing, gimana saya bisa nyetok sayur ibu? Gak gaul banget sih lu bang. Udahlah, terima aja. Lagian ya, ntar tinggal lu tuker di pasar, kelar kan? Wah, nggak bisa bu, pakai rupiah bu. Pakai rupiah ibu. Ibu pakai rupiah. Udah. Gini aja. Bu, belanjaan situ saya yang bayarin ya. Nah, ini baru bener. Rupiah Indonesia. Saya jadi bisa nyetok sayur. Ibu, kasih ya Jeng. ya. Jadi, segede apapun mata uang asing itu, nggak bisa buat jadi transaksi di Indonesia. Selain sah untuk transaksi, rupiah itu juga simbol kedaulatan bangsa kita loh. Dulu, para pendahulu-pendahulu kita berjuang mati-matian memerdekakan diri supaya rupiah bisa jadi uang kita sendiri. Nah, kalau bukan kita yang bangga sama rupiah, siapa dong? Iya juga ya. Kenapa suami gue nggak ngasih rupiah aja sih? Kan jadi susah gue mau belanja sayur doang. Dan bisa dipakai di mana-mana kan bu ya? Betul. Dari Sabang sampai Merauke, dari desa sampai kota, semua orang bisa transaksi pakai rupiah. Semua orang percaya rupiah. Semua orang bangga sama rupiah. Betul ibu. Saya gelisah tanpa rupiah. Pokoknya ibu-ibu, dengan rupiah, hati tenang, dompet juga ikut tenang. Betul kan ibu-ibu? Cakep. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Nah, itu dia gambaran bagaimana cinta, bangga, dan paham rupiah ya. Masih bersama dua narasumber kami sore hari ini. Ada Pak Muhammad Taufan, asisten penyelia Perkasan, dan juga Pak Ahda As'ad selaku asisten administrator Perkasan. Kalau dari gambaran tadi ya, ini berarti sebesar apapun nilai uang mata uang asing itu tidak berlaku di Indonesia. Tapi seringkali kita lihat kenyataannya ya. Kemarin waktu 98 ini gonjang-ganjing di negara kita juga karena salah satu pemicunya adalah nilai tukar rupiah yang anjlok cukup signifikan ketika itu. Nah, pada saat itu banyak yang menukar rupiahnya dengan dolar. Apakah ini menjadi contoh bahwa ternyata masyarakat kita memang belum cinta, bangga, dan paham tentang rupiah, Pak Taufan? Terkait dengan penggunaan uang rupiah gitu. Jadi
Itu sudah diatur di Undang-Undang Mata Uang nomor 7 tahun 2011 itu terkait penggunaan uang rupiah. Kenapa kita harus gunakan uang rupiah di negara kesatuan Republik Indonesia itu untuk apa? Untuk mengangkat derajat negara kita juga. Jadi bahwa kita tunjukkan kepada negara lain saya punya mata uang sendiri. Jangan sampai mata uang asing masuk ke Indonesia malah itu yang beredar. Padahal kita punya mata uang sendiri. Jadi itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat juga. Dan itu sudah diatur di undang-undang bahwa transaksi selama berada di negara kesatuan Republik Indonesia itu harus menggunakan rupiah. Kalau menggunakan mata uang asing ada pasalnya, dia akan kena. Nah, ini biasa terjadi Mbak di daerah-daerah wisata seperti Denpasar, Batam atau Papua itu. Karena banyak turis kan, mau simple aja gitu. Simple lalu sudah. Yang tadi Mbak bilang kalau saya dolar ini saya ambil aja. Karena belum memahami bahwa begitu berharganya rupiah. Kalau kita gunakan uang dolar kita, malah perputaran ekonomi kita itu agak terganggu. Berarti kalau kita menggunakan rupiah itu menunjukkan kita mencintai bangsa ini, bukan cuma cinta rupiahnya saja tapi mencintai bangsa ini dengan membuat pergerakan atau perputaran ekonomi lebih terjamin Karena Bank Indonesia kan sudah mencetak uang itu sudah diperhitungkan berapa yang akan beredar itu selama 1 tahun gitu. Jadi sering terjadi Mbak. Ada transaksi di hotel maupun di mana itu dilihat sama pihak berwajib, udah diproses karena dia menggunakan mata uang asing walaupun 1 lembar tetap karena bahasanya di situ menggunakan uang rupiah, sedangkan dia menggunakan uang asing kan. Memang bangga kita istilahnya kalau orang-orang yang kurang paham itu, makanya ada CBBP kan, kalau orang kurang paham, bangga dapat dolar, padahal rupiah kita lebih bagus. Ini mulai keluar lagi uang di desainnya lebih bagus, coraknya lebih bagus supaya dari istilah kalau orang awam itu Mbak membedakan antara uang negara lain kita lebih keren uang rupiah kita. Nah, itu yang saya mau tanyakan juga. Kenapa setiap tahun ya itu selalu ada pencetakan uang dengan motif baru, sampai ada 2 motif yang bisa dilihat secara kasat mata sama motif yang kalau kita terawang gitu ya. Saya ke Pak Ahda deh. Kenapa ada seperti itu tuh dari Bank Indonesia? Nah, itu merupakan ini Bu, cara-cara mengetahui ciri-ciri keaslian uang rupiah itu dengan cara dilihat secara langsung dan diterawang. Tapi kenapa harus berganti setiap tahun? Kayaknya ada setiap tahun ganti ya? Sebenarnya kalau mengenai emisi ciri-ciri uang baru emisi atau ini apa Bu? Ciri-ciri kan tadi pengertiannya bahwa bisa dilihat secara kasat mata, kemudian yang diterawang. Kan setiap kalau nggak salah nih ya, setiap berapa tahun sekali itu pasti ganti gambar. Kemarin kan dari misalnya gambar uang Rp500 dulu kan kertas, gambarnya monyet apa gitu yang khas dari Indonesia. Terus bergeser jadi uang koin 500-an. Kemudian bergeser lagi jadi macam-macam tuh gambarnya, berganti-ganti terus. Ada masa-masa tertentu dia berganti. Kenapa harus berganti gambarnya? Ya, sebenarnya gambarnya tidak berganti berganti ini karena kalau pencetakan uang itu kan itu di dalam undang-undang itu 10 tahun ada pertukaran. Namun ada faktor tertentu yang harus memang Bank Indonesia mengeluarkan emisi baru. Artinya mungkin dari analisanya ini yang harus diperkuat karena ini mudah dipalsukan karena apalagi sekarang kan mulai tahun milenial ya. Teknologi makin canggih. Jadi kita mengeluarkan uang malah orang-orang yang di luar itu yang pemalsu-pemalsu itu malah lebih canggih. Jadi itu adalah kita harus memperkuat terus dari ciri-ciri keasliannya. Karena kalau kita tidak ada penguatan di unsur pengamanan, itu kita bahaya. Kalau lebih banyak uang beredar di masyarakat, malah kepercayaan masyarakat terhadap rupiah itu jadi tidak bisa ada. Menurun, ya? Iya. Gitu, Jadi kenapa diganti-ganti gambarnya?
agar tidak mudah untuk dipalsukan. Betul, ya. Dipalsukan. Oke. Jadi bukan bilang mau bikin lagi uang, enggak. Jadi itu harus memang ada tim analisa terkait peredaran uang itu. Jadi, yang ini sering dipalsukan. Ini dari sini sering dipalsukan. Nah, dibuatlah untuk memperkuat itu. Gambarnya diganti gitu ya. Diganti. Kemudian ya itu tadi seperti yang disampaikan Pak Ahda bahwa dari ciri-ciri itu bisa dipastikan bahwa ini uang asli ya, bukan uang yang palsu. Nah, kita lanjut lagi sambil menantikan penelpon kita, silakan di 0821 3333 9440. Anda boleh bergabung sekarang juga dan bisa berkomentar langsung di tayangan fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Oke. Nah, sekarang ini dari edukasi cinta, bangga dan paham rupiah, kira-kira apa target yang diharapkan ini, Pak Ahda, setelah melakukan edukasi ini? Baik, jadi sebenarnya target yang kita harapkan itu setelah melakukan edukasi CBP terhadap masyarakat agar semua masyarakat di khususnya di Sulawesi Selatan tahulah bagaimana cara memperlakukan uang rupiah itu sendiri, kemudian tahu bagaimana cara merawat uang rupiah, kemudian bisa menanamkan dalam hati mereka bahwa uang rupiah itu bukan hanya sekedar kita gunakan sebagai alat transaksi, bukan sekedar kita gunakan berbelanja, tapi harus kita pahami juga bahwa uang rupiah kita itu merupakan simbol kedaulatan negara kita. Targetnya itu biasanya kita tujukan terutama ke ibu-ibu, terus anak-anak dan kalangan-kalangan milenial. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, ini kita jeda dulu sejenak. Sebentar kita akan hadirkan kembali satu inspirasi ya tentang cinta, bangga, paham rupiah yang dimulai dari diri kita masing-masing. Rupiah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, mendukung setiap aktivitas ekonomi masyarakat, penggerak roda perekonomian, kebanggaan seluruh komponen bangsa Indonesia. Rupiah didesain dengan sepenuh hati, menampilkan pahlawan nasional kebanggaan bangsa, keindahan dan keragaman budaya Nusantara, memperkuat kebinakaan negara Indonesia. Dengan nilai keindahan dan teknologi pengamanan yang tinggi, menjaga rupiah sama dengan menjaga simbol kedaulatan negara. Saya yakin semua cinta rupiah dengan mengenali, merawat, dan menjaganya sepenuh hati. Saya juga yakin semua bangga rupiah dengan menggunakannya dan mematuhinya sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk setiap transaksi ekonomi dan keuangan di seluruh wilayah Indonesia sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Saya mengajak kita semua semakin paham rupiah dengan semakin bijak memperlakukan rupiah dalam bertransaksi, berhemat, berbelanja. Mari kita lakukan dengan benar. Karena rupiah adalah mata uang kita, identitas kita. Mari kita cinta,
bangga dan paham rupiah. Mulai dari diri sendiri. FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Masih menemani Anda di Dialog Inspiratif bersama Bank Indonesia. Di kesempatan sore hari ini Anda ingin bergabung, sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0821 3333 9440 Edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah. Tadi sempat disebutkan dalam tayangan tadi ya, tentang bagaimana memulai cinta bangga paham rupiah dari diri sendiri. Salah satunya dengan memperlakukan uang rupiah dengan tepat, merawat lebih tepatnya ya. Nah, Pak Taufan, untuk merawat uang rupiah ini apa saja yang perlu diperhatikan oleh masyarakat kita? Ya, artinya kalau merawat ya seperti biasa, bagaimana kita merawat barang-barang kita, bagaimana merawat jangankan barang-barang, keluarga kita. Artinya kalau di uang itu ya kita rawat agar tanda keasliannya itu masih dapat dilihat. Karena kalau kita tidak rawat dan itu uang sudah lusuh beredar terus, orang tidak akan tahu ini asli atau palsu. Tapi dengan merawatnya itu peredaran uang satu lembar itu bisa beredar sampai berapa lama sehingga mengurangi kos untuk pencetakan uang. Kalau cuma baru satu, istilahnya keluar dari Bank Indonesia kan, baru keluar dari Bank Indonesia sudah diremas. 2 kali pindah udah hilang. Kita sudah nggak tahu ini uang asli atau palsu. Tapi kalau kita rawat jangan dibasahi. Kalau di penjual ikan itu dia pegang baik-baik ini. Jadi itu masyarakat akan enak untuk bertransaksi. Ternyata ada jangannya ya. Jangan diremas yang pertama. Sebentar, yang kedua jangan diapain, kita terima penelpon dulu ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Iya, dengan Hakim di Bantaeng, Pak Mbak Mailani. Pak, Bapak siapa Pak, maaf? Pak Hakim di Bantaeng. Pak Hakim di Bantaeng. Silakan Pak Hakim. Ini soal rupiah di. Iya, gimana Pak? Soal rupiah toh? Iya, tentang rupiah Pak. Iya, tentang rupiah ini saya tanyakan bagaimana kalau tunanetra yang tunanetra. Iya. Oke. Apanya yang paling mudah ditahu kalau bagi tunanetra? Mohon penjelasannya. Baik Pak Hakim. Terima kasih Pak Hakim. Waalaikumsalam. Nah, ini menarik nih. Kalau untuk tunanetra, apa yang bisa menjadi penanda bagi tunanetra untuk mengetahui ini uang rupiah, mungkin nominalnya ya, kemudian tentang keasliannya juga. Silakan. Oke. Jadi saya kurang ingat mulai tahun berapa itu Bank Indonesia sudah mengeluarkan rupiah dengan blind code, itu tanda tunanetra. Jadi yang dulu itu yang namanya pemula yang mungkin ya. Jadi tandanya kalau uang 100 segitiga, kalau uang nominal lain ada segi 4, ada yang bulat gitu. Itu untuk menandakan jenis-jenis uangnya. Tapi kalau untuk mengenai keaslian, karena di rupiah kita itu ada istilahnya meraba. Meraba itu, jadi kalau itu yang berkaitan dengan merawat ya. Jadi kalau uangnya dirawat itu, jadi pada saat kita meraba saudara-saudara kita yang tunanetra, dia meraba, oh ini sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah. Setelah itu dia mau tahu nominalnya. Di uang baru yang emisi sekarang ini itu ditandakan dengan 2 garis yang ada di pinggir uang itu. Itu untuk pecahan 100.000 itu ada 2 ya, 2 strip. Turun di 50 bertambah lagi, turun ke 20.000 sampai uang 1.000 itu bertambah. Jadi itu adalah kode tunanetra. Jadi Pak Hakim, buat saudara-saudara kita yang tunanetra, untuk pecahan yang sekarang itu bisa dilihat dari diraba dengan ada garis di pinggir uang itu Pak Hakim. Saya jadi penasaran. Betul. Saya cari uang dulu ya. Ini saya menyiar lagi cari uang. Mana nih ya?
Misalnya ini pecahan 100. Nah, 100.000. Ya. Itu garisnya di mana tuh, Pak? Itu di sebelah sisi kiri dan sisi kanan, sisi tampak kiri. depan. Bagian depan. Ini ya. Sisi kiri dan kanan. Iya. Yang mana tuh, Pak? Itu yang atas bawah. Yang pas Ibu pegang itu, Bu. Oh, ini. Iya. Ini ya. Iya. Ini. Oke. Jadi kalau uang 100.000 itu dia cuma memiliki ini satu pasang garis sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau pecahan 50.000 dia bertambah sampai ke pecahan 1.000. Oh, oke. Jadi ini ya. Jadi mungkin nanti kalau ada saudaranya Pak Hakim di Bantaeng kalau lagi menyaksikan lewat fanpage Facebook ini bisa dilihat ada garis ini. Betul. Ini 2 ya, kiri kanan kayak tanda sama dengan ini keraba ini ya. Saya kok nggak terlalu merasakan ya. Atau karena saya tidak terlalu sensitif untuk meraba ini. Jadi itu memang kode untuk tunanetra. Kalau di pecahan 50 ini garisnya ada 2. Bertambah lagi 2. Turun di 20 itu bertambah lagi jadi 6 garis. Turun di 20, saya sebentar ada uang 20 enggak nih? Oh ya ada. Ternyata saya kolektor uang ya. Jangan sampai cuma sampai uang 20, selebihnya uang besar semua, Bu. Nah, ini 3 ya. 3. Oh, 3 tanda garis ini ya. Iya. Bisa diraba. Oke. Makanya kalau dapat pegang uang jangan di itu, Pak ya. Jangan diremas ya karena nggak bisa ketahuan lagi. Ini kalau uang 5. Oh, ya. Ini uang 5.000 sampai berapa nih tuh? 2, 3, 4, 5 ya? Betul. Oke. Jadi betul-betul uangnya itu dirawat, Bu. Jadi kalau ada masyarakat juga yang sudah dapat uang yang sudah lusuh, itu sebaiknya ditukarkan atau di store ke bank. Nanti bank yang akan menyetorkan ke BI, nanti kita melakukan peremajaan uang itu. Jadi uang yang beredar bank manapun ini ya? Ya, jadi istilahnya kalau kita masyarakat ya kita menyetor aja ke bank di mana kita punya tabungan. Atau kalau uang yang ada juga di daerah itu yang terbuka penukaran uangnya. Nah, kita tukarkan situ. Oh, tapi kembali lagi bahwa uang yang ditukar itu harus memenuhi persyaratan, Pak ya. Tidak boleh hilang. Saya lupa tuh. Padahal ini episode awal loh Bank Indonesia. Tidak bisa hilang berapa? 1/4 atau 3/4-nya tuh ya? 2/3. 2/3. Oh, sorry. 2/3 nggak bisa hilang 2/3-nya. Iya, harus ada 2/3-nya gitu ya? Harus lebih dari 2/3. Lebih dari 2/3. Iya. Oke. Nah, jadi izin kembali dulu ke Pak Hakim ini. Jadi mungkin disampaikan kepada saudara-saudara kita yang tunanetra bahwa untuk mengetahuinya itu hanya untuk meraba garisnya itu. Nah, jadi perlu diketahui itu kode. Oke. Jadi kalau tunanetra kan biasa kita ketahui itu ada huruf braille. Nah, itu bukan huruf braille, Bu. Itu kode. Ini kode saja ya. Betul, untuk mengetahui nominalnya. Ini kelihatan loh ini. Karena jangan sampai dia bilang, kok 100.000, harusnya kalau secara braille-nya itu kan istilahnya gini, diaraba kok ini bukan 100.000. Padahal itu hanya kode buat saudara-saudara kita untuk memudahkan. Tapi ini kalau sudah diremas-remas ini Pak udah nggak kelihatan nih kalau diraba, nggak kerasa. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi Bu, kalau sudah kita ragu atau apa, storekan ke bank. Tukar ya. Tukar kalau di daerah Makassar, kita tukar aja ke Bank Indonesia. Supaya uang yang keluar itu betul-betul yang layak edar. Jadi tidak harus fresh juga Bu ya. Artinya dari standarnya BI itu yang layak edar, sehingga ciri-cirinya mesti kita ketahui. Nah, kembali lagi tentang yang jangan tadi ya. Jangan diremas, kemudian jangan apain lagi nih, Jangan Pak? dicoret. Jangan dicoret. Jangan dilipat. Saya lipat. Jangan dilipat, kemudian jangan di stapler. Jangan di stapler, jangan di itu di hektar ya. Dan jangan dibasahi. Jangan dibasahi. 5 jangan berarti 5 ya. jangan. Oke. Jadi tapi seringkali ya macam saya ini Pak ya, uang saya lipat-lipat begini tapi lipat 2 ini. Ya nggak boleh. Ya mungkin kalau sebaiknya setelah jangan. siaran ini karena kita lagi on air ini semacam edukasi juga kepada saya ya. Pelakunya langsung ini ya. Wah, ternyata nggak boleh dilipat ini. Betul, pendengar ya, nggak boleh dilipat dia supaya tetap bisa terjaga keasliannya. Sebenarnya tetap asli juga. Tetap asli. Cuma kasihan saudara-saudara kita yang artinya kalau ini uang berpindah tangan malah dia nggak tahu apa ini asli atau palsu. Nah, itu yang dikhawatirkan.
Saya tertarik tentang uang lusuh tadi. Itu uang lusuh ternyata bisa ditukar. Betul. Kemudian selama itu tadi persyaratan penukarannya itu tidak boleh kurang dari 2/3 yang masih itu ya. Betul. Sebentar kita lanjutkan. Saya terima telepon dulu. Soalnya nanti pendengarnya marah nih. Halo, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore dengan Bapak. Siapa Pak, di mana? Dengan Pak Musar di Jampea, Pak, Mbak Mer. Pak Musar di Benteng Jampea, Selayar Pak ya? Enggak jelas. Di Jampea Pak ya? Betul. Oke. Silakan Pak Musar dengan narasumber kami dari Bank Indonesia. Oh ya, assalamualaikum yang dari Bank Indonesia. Waalaikumsalam Pak Musar. Saya kira dengan edukasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah cukup lumayan. Bahkan Deputi Direktur BI Provinsi Sulawesi Selatan sendiri yang datang langsung ke sini, ke tempat saya, Mbak Mel, baru-baru melalui ekspedisi Rupiah Berdaulat, Pak Edi Kristianto. Oh ya, Pak Edi ya. Pak Edi Kristianto ya. Di mana beliau sudah melakukan edukasi ke beberapa kalangan masyarakat, termasuk anak-anak SD, yang memperkenalkan uang rupiah. Bagaimana kita mengenali uang rupiah dengan 3D, dilihat di laba dan di terawang. Iya. Kemudian bagaimana kita menyayangi rupiah itu sendiri dengan 5J. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan ditransfer, dan jangan diremas serta jangan dibasahi. Satu pertanyaan, Mbak Mel. Iya. Bagaimana cara melipat uang yang aman? Karena otomatis itu kalau dimasukkan di dompet, utamanya laki-laki, dompetnya yang agak lebih kecil, pasti terlipat, Mbak Mel. Betul. Nah, bagaimana kira-kira untuk mengatasi itu? Oke. Yang kedua, Mbak Mel. Iya. Ketika misalnya ditemukan uang yang notabene diduga palsu. Nah, pernah terjadi, Mbak Mel, diduga uang palsu dibelanjakan. Ternyata yang di tempat ditemukan terakhir itu disangkakan bahwa dia yang pengedar uang rupiah palsu itu, Mbak Mel. Nah, ini yang muncul keraguan di masyarakat. Jangan ketika sampai saya menerawan dan ternyata saya indikasikan ini uang palsu. Jadi tersangka malah ya. Yang menjadi ketakutan ini, Mbak Mel. Nah, bagaimana kira-kira untuk mengantisipasi itu, Oke, baik, Pak Musar. Lanjut tugas. Iya, makasih Pak Musar. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Musar dari Pulau Jampea. Jauh-jauh dari Selayar ini. Pak Taufan, bagaimana nih Pak Taufan? Bagaimana cara melipat uang yang aman karena dompet laki-laki itu pasti terlipat? Tunggu, sebelum saya menjawab ini, Bu ya. Ini Pak Musar kan dari Jampea. Kita tahu Jampea itu pulaunya, untuk mencapai di sana itu kan butuh perjuangan. Betul. Dan terbukti kan bagaimana Bank Indonesia itu sampai ke pelosok daerah untuk menyampaikan cinta bangga paham rupiah. Ekspedisi Rupiah Berdaulat katanya ekspedisi tadi. Rupiah. Jadi itu program kita agar seluruh masyarakat di Indonesia itu, jadi bukan hanya BI Makassar aja, seluruh Bank Indonesia yang ada di Indonesia itu melakukan gerakan itu sampai ke pelosok daerah. Nah, sekarang saya jawab ini dari Pak Musa di Jampea. Yang pertama, kayaknya yang kedua aja dulu saya jawab ini karena agak berat-berat juga ini ya. Itu semua terkait dengan bagaimana kita menjaga rupiah. Nah, kalau kita sudah tahu, kita sudah ragu uang ini asli atau palsu, segeralah melapor. Jangan disimpan. Tapi takut tadi dia yang terakhir pegang malah jadi tersangka nih, pemalsu uang. Artinya kalau istilahnya gini, kalau pas dia didapat istilahnya kan, itu kan ada dari pihak berwajib melakukan apa istilahnya? Penyelidikan ya. Jadi jangan takut. Nah, memang di awal dari pihak berwajib itu mengamankan dulu kan ini, baru dia melakukan penyelidikan. Nah, jadi belum tentu dia yang menjadi tersangkanya. Jadi menggali karena setiap uang yang palsu itu ada, kita
ketahui bilang oh ini dari daerah ini yang keluar, ini yang banyak ini. Nah, jadi jangan takut Pak Musad, karena dari pihak kepolisian juga itu, dari pihak berwajib itu paham betul. Jadi tidak serta-merta langsung nangkap orang. Nah, jadi kalau kita sudah tahu bahwa ini diragukan, mintalah klarifikasi ke Bank Indonesia. Nah, itu jadi kalau Bank Indonesia mengklarifikasi dan ternyata asli, itu kita tukarkan dengan uang yang baru. Jadi jangan takut buat masyarakat kalau walaupun anggaplah uangnya ini asli kan, dia klarifikasi ke Bank Indonesia, takut bilang nanti tidak kembali nih uangku. Jangan takut, sudah diklarifikasi selama 7 hari, kita usahakan tidak sampai 7 hari itu asli, kita akan kembalikan dengan uang yang nominal yang sama dengan pecahan yang mesti layak. Edar, ya? Jadi yang ragu-ragu itu, yang diragukan itu jangan diedarkan lagi kan. Oke. Nah, yang kedua ini terkait melipat, ya namanya kalau sudah dibilang jangan dilipat, bagaimana kita menjaganya kan? Nah, iya. Tidak ada lagi teknik melipat yang baik. Tidak ada teknik melipat yang baik. Yang ada itu teknik mencari dompet yang baik, Pak Musad. Berarti jangan pakai dompet kan laki-laki biasa dompetnya di kantong belakang gitu. Iya betul. Cari dompet yang panjang. Tapi Pak Musad, zaman sekarang itu lebih keren loh yang dompet-dompet panjang itu. Jadi kelihatan, ya kan, lebih keren. Baru uangnya rapi pas dibuka kan. Ini pas saya buka, seandainya jadi UMKM dompet, saya masuk. Iya Mbak, harus begitu. Jadi kita uang yang keluar dari dompet itu fresh terus kan. Oke. Jadi intinya ganti dompet Pak Mus. Iya, karena tidak ada yang melipat yang baik. Salah satu yang nggak bisa dihindari tentang melipat uang itu ibu-ibu ya. Biasa kalau kasih uang jajan anak-anak, ini supaya nggak hilang, dilipat-lipat baru dikasih anaknya. Artinya buat masyarakat yang sudah dengar siaran ini, janganlah. Tapi kan anak-anak nanti rempong ini bawa uang besar gini-gini Pak. Kalau di awal-awal, yang namanya juga pembelajaran Bu ya. Kalau pembelajaran kan itu orang selalu merasa sulit. Tapi kalau dibiasakan, kebiasaannya. Harus ada kebiasaan aja Bu. Saya kebiasaan. Saya pelakunya ini di sini. Ini habis wawancara ini kita. Ya harus saya luruskan semua uang ini ya. Baik, terima kasih Pak Musa di Benteng Jampe ya untuk pertanyaannya. Kembali ke pertanyaan saya nih Pak Taufan, Pak Asad. Ini kan kalau uang yang lusuh itu bisa ditukarkan. Saya pernah punya teman dulu di Jogja, dia malah ngumpulin uang yang lusuh. Uang yang lusuh itu dia kayak bikin karya seni begitu. Itu apakah tidak melanggar undang-undang? Dan karya seninya ini dibeli orang loh. Jadi misalnya dia mau bikin bentuk siluet wajah ya, tapi pakai uang lusuh, waktu itu uang 10.000 yang lama. Dia kumpulkan uang lusuhnya itu terus bentuk siluet wajah gitu. Terus dibingkai, dijual, dipamerkan, dijual. Itu apakah tidak melanggar undang-undang? Keren sekali tuh Bu. Iya. Cuma sayangnya melanggar undang-undang. Karena itu kan sudah uang rupiah itu tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Nah, jadi uang itu ya sebagai alat transaksi, alat penyimpan nominal nilai, bukan untuk dekor-dekor begitu. Kecuali dia susun normal aja, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dibuat dilipat-lipat, sedangkan tadi itu 5 aja jangan dilipat, jangan dibasahi. Saya jadi ingat kalau orang ini lamaran. Ya. Uang mahar itu kan biasa dibuat seperti itu. Kalau melanggar nggak? Iya, ya kalau mahar itu kan dia lurus-lurus saja. Ada yang dibentuk-bentuk. Itu yang nggak boleh. Oke. Tapi janganlah mahar-mahar begitu. Mesti banyak mahar yang lain. Memang keren. Begitu kerennya rupiah kan sampai dibuat jadi ini kan salah satu contoh bahwa rupiah itu keren gitu. Oke. Gitu. Jadi itu termasuk hal yang tidak boleh dilakukan ya, melipat berbagai macam bentuk sampai ada yang kalau mau ini habis apa istilahnya? Habis ujian meja kan biasa ada buket-buket tuh. Orang tua kan biasa ngasih buket uang 20 ribuan dibikin bentuk kayak mawar. Itu termasuk nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena dilipat-lipat gitu ya. Oke, jadi sudah stop, hentikan ya. Hentikan yang dilipat-lipat. Termasuk saya ya melipat-lipat tadi. Oke, ini waktu kita terbatas ini Bapak-bapak, ada hal-hal yang ingin disampaikan di penghujung kebersamaan kita terutama tentang program Cinta Bangga Paham Rupiah.
Pak Taufan atau Pak Asad dulu nih, silakan. Pak Ahda, kok jadi Pak Asad ya Pak Ahda. Silakan Pak Ahda. Baik, jadi cinta, bangga dan paham rupiah itu bagaimana kita sebagai warga masyarakat yang baik bahwa cinta sama dengan mencintai Indonesia kita. Kemudian bangga di mana bangga rupiah itu sama dengan menjaga kedaulatan bangsa kita. Terus dengan paham di mana rupiah sama dengan bersama mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan negara kita. Jadi cinta, bangga dan paham rupiah itu dimulai dari diri kita sendiri. Oke, dimulai dari diri sendiri ya. Pak Taufan, sebelum sebelum pesan-pesannya Pak Taufan, ini satu pertanyaan ternyata ada dari pesan WhatsApp ya. Ada Pak Ari di BTP, saya pedagang buket uang. Itu sempat kita singgung tadi ya. Terkadang uangnya saya cuci dulu, terus saya setrika biar terlihat bersih sebelum dibuat buket. Nah, cara apa yang bisa saya lakukan untuk menjaga uang rupiah yang saya miliki? Buket itu kan kayak buket kan biasanya bunga Pak. Ini uang rupiah itu dibentuk seperti bunga mawar, kemudian ditaruh di lidi atau kawat ya, kemudian disatukan, dibungkus kayak buket bunga. Tapi kondisinya uangnya tidak dilipat. Dilipat nih Pak. Dilipat, karena salah lagi deh kalau dilipat. Tapi ini pelanggarannya dua nih. Uangnya saya cuci dulu, habis dibasahin kan. Habis dicuci disetrika. Setelah disetrika baru dibentuk, dibuat buket. Ini nggak boleh semua. Janganlah. Ya. Okay. Jadi kalau sudah lusuh begitu, sebenarnya kalau lusuh itu kita setorkan saja ke bank Indonesia, ke bank di mana kita menabung. Kalau uangnya rusak, itu baru ditukarkan ke Bank Indonesia. Jadi dilanjut dengan pesan, artinya dengan artinya dengan on air ini kan, saya yakin ini seluruh warga Sulawesi Selatan mendengarkan Pro 1 ini. Jadi marilah kita merawat rupiah. Merawat rupiah dengan jangan dilipat, jangan dibasahi, di staples, agar uang kita itu bisa bertahan lebih lama dan biaya untuk mencetakkan uang itu kan bisa ditekan dengan lamanya beredarnya uang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang ada di Sulawesi Selatan khususnya, marilah kita menjaga rupiah dengan baik. Mungkin itu Ibu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Taufan, Pak Ahda sudah hadir di studio sore hari ini, dan nantikan terus perbincangan seputar uang rupiah, seputar apa sih istilahnya perkasan itu ya? Perkasan. Ini sudah selesai baru nelfon ya. Nanti kita hadirkan setiap hari Senin bersama dengan Bank Indonesia. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Terima kasih Pak Ahda, Pak Taufan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain? Staplesin uang. Loh, jangan.